Guardian Health enemies the title Tear. Orang gedungan itu hartanya selalu berlimpah. Sedangkan orang yang rumahnya gubuk itu kenapa hidupnya selalu susah terus. Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Mamah juga sehat ya Mah ya? Alhamdulillah. Insya Allah. Nah kita absen nih buat pemirsa di rumah nih. Ada ibu-ibu datang dari subuh ada di sini nih. Yang pertama dari Maluku jauh-jauh nih. Majelis Talim An-Nur Negeri Batu Merah Ambon Maluku. Kemudian juga Majelis Talim Al-Hidayah Waikanan Lampung. Dan juga tuan rumah Majelis Talim Nurul Ikhlas Komplek Garuda Cipondo Tangerang. Masya Allah kompak sekali. Padahal nggak latihan tapi bisa kompak ya Maya. Udah 2 minggu yang lalu. Latihan dari 2 minggu lalu. Oke deh. Hari ini langsung saja kita buka dengan pertanyaan yang ditujukan untuk Mama Dede. Siapa yang mau nanya? Mana ya? Mau Ibu? Silakan berdiri Ibu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Widodo. Saya dari Majelis Taklim An-Nur Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Oke, lebih keras lagi suaranya. Oke, Tanya iya, Mama yuk, iya. silakan. Tanya Mama yuk. Ma, ada saya punya tetangga, dua keluarga. Yang satu orangnya orang gedongan, yang punya hartanya berlimpah-limpah. Mobilnya nggak tahu berapa puluh banyak, nggak bisa ini. Terus tetangga saya yang satunya lagi rumahnya gubuk, nggak tentu gubuk seperti ya kalau angin kencang, angin topan dia kan pasti udah rubuh. Ikut terbang itu rumah. Bisa juga. Ini yang rumah gedongan ini orangnya satu keluarga semua jarang ibadah. Bahkan di rumahnya itu ada judi-judian. Pokoknya seperti maksiat gitulah. Sedangkan yang gubuk ini orangnya ibadah. Nggak pernah putus ibadahnya. Ngaji semuanya ini. Tapi herannya saya, kenapa sih orang gedungan itu hartanya selalu berlimpah. Sedangkan orang yang rumahnya gubuk itu kenapa hidupnya selalu susah terus. Oke. Terus saya mau nanya, apakah Allah lebih sayang sama orang yang kurang ibadah daripada orang yang selalu ibadah? Oke. Sip, terima kasih. Silakan. Oke. Ai Widodo. Aini. Aini Widodo. Aini Widodo. Dari Bata Merah. Bu. Batu Merah. Batu merah, bukan batu bata merah. Man. Batu Merah. Maaf ya Bu. Yang namanya kekayaan, harta, yang tidak punya harta, tidak ukuran dengan ibadah. Apakah sebagai tetangga tahu persis yang dikerjakan tetangga kita? Apakah kalau mereka sholat pamit sama Anda? Apakah kalau mereka zikir sholat malam pamit sama tetangga? Tidak. Kalau saya melihat, walaupun kita bertetangga, tidak tahu persis bagaimana ibadah mereka. Tidak tahu persis bagaimana sedekah mereka. Tidak tahu persis bagaimana zikir mereka. Makanya kita tidak bisa ngecap, dia mah gak pernah ibadah sekeluarga. Gak pernah zikir, boro-boro sholat malam, boro-boro puasa, sunat. Tapi kok hartanya melimpah, kita tidak tahu doa mereka. Kita tidak tahu sedekah mereka. Kita tidak tahu, boleh jadi mereka sering tolongin fakir miskin. Karena gak perlu tanya tetangga. Saya gak usah orang lain, saya ngapa-ngapain. Anak kandung saya gak pernah saya ngomong. Terserah saya. Jadi saya kurang setuju kalau ada mengatakan tetangga saya gak pernah ibadah tapi kaya. Jangan. Sementara yang satu ibadahnya rajin luar biasa tapi ekonominya miskin. Punten.
Boleh jadi yang banyak ibadah tapi nggak ikhlas. Pamer biar ketahuan orang. Yang satu ini banyak ibadah nggak pernah ketahuan sama tetangga, nggak pernah ngomong. Saya tidak mau kalau ada mencap tetangga seperti itu. Jadi suzon sama orang, dosa besar kita. Tapi seandainya benar ada orang yang, maaf dalam tanda kutip, ekonominya banyak luar biasa padahal nggak pernah sholat. Jabatannya tinggi nggak pernah ibadah. Kekuasaannya luas padahal nggak pernah sedekah. Boleh jadi itulah yang dalam Al-Quran disebut dengan istidraj. Anda lihat Al-An'am 44, Allah berfirman, orang yang sudah lupa kepada Allah lalu melupakan Allah, maka aku berikan apa yang mereka minta di dunia ini. Semua pintu kesenangan, pintu kebahagiaan aku berikan kepada mereka. Ketika mereka menikmati semuanya mungkin lupa kepada Allah, aku kirimkan ajab dengan tiba-tiba, lalu mereka berputus asa. Ini namanya istidraj. Harta makin melimpah padahal koret. Boro-boro sedekah zakat aja enggak. Jabatan makin tinggi padahal dia sama orang sombong. Kekuasaan makin luas padahal dia selalu menyusahkan anak buahnya. Secara keduniaan melimpah ruah, banyak luar biasa, tapi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya istidraj. Ujian yang diberikan oleh Allah, ujian yang baik, tapi mereka lupa kepada Allah. Wala tahunu kalladina nasullah fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Al-Hasr 19. Jangan kalian melupakan Allah yang menjadikan kalian lupa dengan diri sendiri, dan mereka orang yang fasik yang rusak agamanya. Kata Allah, kalau kalian sudah lupa kepada Allah, Allah jadikan kalian lupa dengan diri kalian. Tapi yang paling penting adalah bahagia itu bukan berarti dilihat dari kekayaan ya Maya. Tidak. Bisa jadi rumah gedong tapi sengsara dalam hati. Betul. Begitupun sebaliknya ya Maya. Kembali kepada syukur. Survei membuktikan berapa banyak jabatan tinggi, kekuasaan luas, rumah mewah, mobil banyak, tapi dia sering curhat. Kenapa? Karena batinnya tidak bahagia, jauh dari Allah. Oke. Oke, makasih ya Maya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Widodo. Ya memang kalau misal sumber kebahagiaan itu harta, ya mudah-mudahan dengan berharta kita bisa beramal banyak. Tidak sebaliknya jadi disungkun, diisi roci ya Maya. Makanya ada kewajiban bagi yang nisab zakat, yang tidak nisab sedekah, yang sedekah juga nggak mampu, dia mustahik berhak dapat sedekah. Oke, seperti itu. Yaudah, kalau masih belum puas nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai tema ini ya. Bahwa apakah Allah tuh kok pilih kasih, yang taat kok nggak dikasih, yang itu kok diperkaya semakin kaya padahal tidak taat. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.